Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan coba ulas tentang struktur project yang sebelumnya sudah kita buat menggunakan IDE Apache NetBeans. Bagaimana pembahasannya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Di video sebelumnya kita sudah mengulas tentang bagaimana kita menginstal atau memasang IDE Apache NetBeans di laptop kita. Dan di sini saya menggunakan OS atau sistem operasi Windows ya teman-teman. Bagi kalian yang menggunakan OS atau sistem operasi yang lainnya, silahkan kalian sesuaikan. Nah, kalau kalian sudah menginstal aplikasi atau IDE NetBeans, nah di sini hasilnya sudah saya tampilkan di desktop ya teman-teman. Silahkan kalian jalankan IDE-nya dengan melakukan double klik ya di ikonnya itu. Untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman kalau kalian belum punya project sama sekali. Tapi kalau sudah ada projectnya, kemarin kita kan buat project namanya nol install gitu ya. Nah, itu nanti di sini harusnya ada satu project itu yang tampil. Ya, kalau sudah ada nggak masalah, kalian bisa close atau biarkan aja nggak masalah. Nah, sekarang kita akan coba buat satu project baru dengan menggunakan icon di sini ya, sama seperti sebelumnya ada icon seperti apa ini, folder, terus ada plusnya di sebelah kiri atasnya. Kalau kita hover ke sana ada tulisan new project. Ya, atau kalau kita ingin menggunakan shortcut di sana ada keterangannya. Yaitu ada menggunakan Ctrl plus Shift, apa itu tadi? Ctrl Shift N, yaitu kalau kita menggunakan shortcut. Tapi kalau menggunakan icon atau GUI yang ada di IDE-nya, tinggal kalian klik aja di sini. Kalian pilih yang Java with N yang ada di sini. Terus yang di dalamnya ini nggak usah diotak-atik apapun. Yang di sebelah kanan, yang project ini juga nggak usah kalian apa-apakan teman-teman. Tinggal kita klik next. Nah di sini coba untuk project name-nya di sini saya kasih nama satu. Struktur project ya, saya kasih gini aja ya, jadi 1_struktur project, karena di video kali ini kita akan coba bahas tentang struktur project menggunakan IDE NetBeans kayak gitu ya. Untuk lokasinya silahkan kalian sesuaikan teman-teman dengan foldernya kalian, karena kemarin saya membuat folder di directory E atau di partisi E ya untuk di laptop saya, terus foldernya Hendrik, terus folder untuk projectnya itu adalah project Java kayak gini. Ya, kalau kalian ingin menyesuaikan tinggal klik browse aja, sesuaikan foldernya sesuai tempat yang kalian inginkan untuk menyimpan project-projectnya kalian. Ya, saya nanti pengen menyimpannya di dalam sini semua teman-teman. Nah, nol_install ini project yang kita buat di video sebelumnya gitu. Ya, jadi saya biarkan aja dia letaknya di sana. Untuk yang di bawah sini, create main class, biarkan dia tercentang, dan untuk package-nya atau paket ya dari project kita itu biarkan aja default dari bawaan NetBeans-nya. Kalau sudah klik finish, dia akan memproses dan membuat satu project kita yang di dalamnya nanti ada beberapa komponen. Nah itu nanti yang akan kita ulas. Nah kalau sudah selesai pembuatan project-nya akan tampil seperti ini. Jadi di atas sini ya, di kiri atas ini ada satu project namanya sesuai dengan yang kita buat tadi. Jadi 1_struktur project itu seperti ini. Terus untuk main.java ini adalah script atau file yang di dalamnya berisi script program yang nantinya akan kita jalankan. Tapi kita nggak bahas itu dulu ya, kita coba bahas tentang projectnya dulu. Nah, kalau kita sudah punya project di IDE NetBeans itu gimana cara kita menutup project itu teman-teman? Ya soalnya nanti kaitannya kita kalau sudah punya project sebelumnya ya, semisal ya, gimana caranya memasukkan ke NetBeans ini untuk kita bisa mengoprek dalamannya lagi ya. Ya, sementara sekarang kita close dulu untuk main.java ini. Di sini ada tombol X merah ya. Terus untuk start page ini juga kita close aja dulu. Kalau kalian ingin keluar dari project ini atau kalian ingin menutup project yang barusan kita buat, tinggal kalian klik kanan di projectnya di sebelah kiri sini. Terus kalian pilih di sini ada tulisan close. Jangan delete. Kalau delete itu kalian hapus ya, projectnya kalian hapus. Kalau kalian close, projectnya akan tertutup. Gimana cara kita bisa membuka lagi untuk project yang tadi sudah kita close? Tinggal kalian pilih di file, terus di sini ada menu open project teman-teman. Atau kalau kalian menggunakan shortcut, di sana juga sudah ada keterangannya. Bisa kalian menggunakan Ctrl plus Shift plus O. Tinggal di sini saya klik, terus kita cari projectnya itu di mana. Semisal kalian belum masuk ke directory ini ya, tinggal kalian cari aja. Ya kemarin tuh projectnya kalian taruh di mana? Ya punya saya taruh di E teman-teman. Ya, terus saya taruh di folder Hendrik. Terus di sini ada project Java. Semisal saya mau buka project yang kemarin nol install ya, tinggal kita klik terus open project. Ya, di sini akan terbuka ya untuk projectnya. Kalau kita ingin buka lagi bisa ya. Jadi di IDE ini kita bisa buka
lebih dari satu project teman-teman. Banyak project juga bisa. Tinggal kalian file, open, atau Ctrl Shift O. Saya coba pakai shortcut, ya langsung terbuka. Saya buka yang 1_struktur project. Tinggal kita open project. Nah, sekarang 2 project terbuka teman-teman. Yang 0 install ini saya coba close ya. Oke, gitu caranya. Nah, gimana cara kita buat project lagi di sini? Kita bisa buat langsung menggunakan ini, atau kalian bisa klik kanan di bawahnya project yang kita punya. Jadi di bawahnya sini kita klik kanan, kita bisa pilih new project kayak gitu. Ya itu. Kalau kalian ingin delete silahkan delete, tapi saya nggak akan delete di sini ya. Klik kanan terus delete projectnya. Dia nanti langsung otomatis hilang ya projectnya teman-teman. Oke, itu untuk project. Sekarang kita coba buka di dalam project ini ada apa ya. Kalau kita buka isinya sekarang 2 teman-teman. Yang pertama itu ada source package. Jadi dalam satu project itu ada satu sumber package atau sumber paket. Ya, apa itu source package? Jadi source package itu di dalamnya berisi package-package. Ya, jadi kumpulan dari paket-paket atau folder-folder yang kita bisa isi dengan script.java atau file yang di dalamnya itu ada script bahasa pemrograman Java-nya, teman-teman. Ya, sekarang coba kita buka source package. Ya, di sini akan ada satu package. Jadi package itu kalau kalian bahasa Indonesia kan itu berarti paket. Ya, biar kita lebih mudah mengenalnya, di sini kita sebut aja dia sebagai folder. Ya, kalian tahu sendiri ya teman-teman, kalau kalian punya folder itu fungsinya untuk apa ya? Jelas untuk mengelompokkan. Biar file kita itu nggak berantakan, nggak bercampur dengan file-file kebutuhan yang lainnya. Sama juga kalau di sini, package itu juga bisa kita gunakan untuk mengelompokkan file-file pemrograman yang nantinya sesuai kebutuhannya masing-masing teman-teman. Biar nggak campur aduk kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu, tapi ini nanti di awal-awal mungkin kita nggak ulas itu lebih jauh ya, karena file kita mungkin masih sedikit. Ya, di sini kita di dalam source package, kita punya satu package, namanya pkg1_struktur project. Yaitu adalah bawaan atau default ketika kita membuat project tadi. Di dalamnya ini isinya apa? Ada main.java. Nah, main.java ini kalau kita klik atau kita double klik lah ya. Ini isinya bahasa pemrograman Java atau file ini yang nantinya kita oprek-oprek menggunakan bahasa pemrograman Java. Kalau menurut kalian ini terlalu besar ukurannya, kalian bisa otak-atik di mana ya kemarin, di tool kalau nggak salah. Terus kalian pilih option, pilih aja font and color. Ya, baru di sini fontnya yang awalnya apa ini, monospaced 18, kalian klik yang titik 3 di sebelah kanan sini, nanti akan muncul pilihannya teman-teman. Nah, silakan kalian pilih sesuai ukuran yang menurut kalian nyaman di PC-nya kalian ya. Coba saya pilih 12, saya oke. Ya, lihat lebih kecil ya. Tapi kalau saya rekam layar terus ukurannya segini, kalian nggak kelihatan nanti teman-teman. Jadi saya agak besarkan dikit ya. Mungkin 14 atau 16 ya. 14 dulu saya coba. Ya, masih kurang besar 16 ya. Oke, mungkin segini dulu ya. Nanti kalau kurang besar saya besarkan lagi. Nah, ini adalah file default dari project kita yang bernama main.java. Nah, jadi kalau kita bacanya project seperti ini. Jadi file main.java itu berada di dalam package yang namanya pkg1_struktur project. Dan package atau paket atau folder itu berada di dalam project yang namanya 1_struktur project, teman-teman. Nah, jadi berkaitan ya, kalian tahu kalau project itu tingkatan paling luar, terus di dalamnya ada source package, dan di dalamnya lagi ada package, baru di dalamnya package itu ada file program yang kita ketikkan dengan extension .java kayak gitu. Yang kita jalankan mana nanti? Ya main.java ini ya. Jadi untuk projectnya ini sudah beres ya. Nah, sekarang untuk source package ini sudah beres, kita kecilkan boleh, kalian biarkan juga boleh. Sekarang kita cek yang libraries, isinya apa teman-teman? Libraries ini isinya JDK atau JDK yang sebelumnya kita sudah ulas, Java Development Kit. Ya, inilah yang akan menerjemahkan bahasa pemrograman kita yang ada di sini untuk dibaca oleh sistem yang ada di perangkat kita dan dikembalikan sebagai outputan kayak gitu. Makanya Java kemarin kita ulas bareng-bareng, kalau bahasa pemrogramannya itu multiplatform.
Kalau JDK ini kalian buka, isinya banyak teman-teman. Ya, mungkin ini nggak saya ulas satu persatu. Intinya, inilah yang nanti akan memproses bahasa pemrograman ini sehingga dapat kita jalankan kayak gitu. Ya, kita kecilkan aja. Nah, itu untuk ulasan tentang struktur folder dan struktur project dasarnya. Nah, sekarang kita coba ulas tentang main.java-nya, teman-teman. Ya, di main.java ini kok ada yang slice bintang-bintang ini maksudnya apa? Nah, di pemrograman Java itu ada yang namanya komentar, teman-teman. Komentar sama di bahasa pemrograman yang lain juga ada, di C++ ada, terus di PHP ada, bahkan di bahasa markup seperti HTML itu juga ada. Jadi kalau di Java yang sering kita gunakan, atau mungkin saya yang gunakan ya teman-teman. Jadi ada dua jenis tanda yang bisa kita gunakan sebagai komentar. Yang pertama itu bisa kalian gunakan seperti ini ya. Jadi ada, bentar gini, ada slice, terus ada bintang, terus bintang, slice. Apapun yang berada di dalam slice bintang slice ini, dia nggak akan dijalankan oleh sistem. Jadi dia seperti apa ya, penanda. Semisal di bawahnya ini ada program A, di bawahnya lagi ada program B, kita bisa menandakan dengan seperti ini. Dan slice bintang slice ini biasa digunakan untuk memberikan tanda yang lebih dari satu baris. Contohnya di sini ada tulisan tahu, terus di sini ada tempe, terus di sini ada apa? Payek, ada kerupuk. Ya, semua yang kita ketikkan di sini, dia nggak akan dijalankan oleh program Java kita. Ketika kita run, dia nggak akan diapa-apakan. Karena apa? Karena dia sudah kita komentar. Dia ada tapi tidak dijalankan, hanya sebagai tanda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan double slice. Nah, double slice ini biasa kita gunakan untuk memberikan komentar yang berada satu baris saja. Contohnya, biasanya kalau kita menandai script ya, di bawah adalah program kalkulator semisal. Seperti ini. Jadi kita bisa menandakan menggunakan double slice seperti ini. Tapi kalau kita memiliki komentar yang berjumlah satu baris aja. Kalau kalian punya banyak baris bisa memanfaatkan yang slice bintang slice ini teman-teman. Gitu. Nah, apa fungsinya di sini ya? Dia hanya autor sementara. Kalian kalau hapus ini nggak masalah. Coba sekarang kita hapus aja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, setelah tadi ada komentar, selanjutnya di sini ada yang namanya package PKG struktur project. Namanya persis seperti package yang ada di sebelah kiri sini, yang berada di dalam project kita tadi, teman-teman. Nah, ini otomatis terbuat ketika kita membuat project. Apakah ini sudah paten? Enggak. Nah, contoh tadi belum saya jelaskan. Package itu bisa kita tambahkan sama seperti folder kalau kita berada di Windows. Semisal di sini ada pkg1 underscore struktur project. Kita akan coba buat satu package baru. Ya, kita kasih nama coba gitu ya teman-teman. Kalau kita membuat project itu berada di luar sini. New project. Kalau kita membuat package itu harus berada di dalam project, tepatnya di tingkatan sebelum package. Ya, sebelum package ini apa? Source package. Coba sekarang kita buat package baru. Caranya klik kanan aja di source package ini. Kita klik new. Nah, di sini ada folder Java package. Silakan kalian buat yang Java package. Saya kasih nama di sini coba gitu ya. Kalau sudah yang di bawah-bawahnya biarkan aja. Nah, ini ada pilihan projectnya di mana? Projectnya 1 underscore struktur project B-nya besar dan yang lainnya biarkan aja teman-teman. Kalau sudah kalian klik finish, nah dia akan membuat di sini. Coba akan berada di sini. Sekarang kita punya dua package. Yang pertama namanya pkg1 underscore struktur project. Yang kedua adalah package yang namanya coba. Coba kalian amati di sini teman-teman. Package yang kosong itu warnanya kayak beku kayak gini. Yang ada isinya itu warnanya cerah kayak gini. Yang menandakan dalamnya ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah file namanya main, extensionnya .java kayak gitu. Nah sekarang kita coba package pkg1 underscore struktur project yang ada di main.java ini kita ubah namanya sesuai package yang ada di sini. Namanya coba, kita ketik coba. Pasti di sini ada error, tapi errornya ini apa? Istilahnya errornya ini nggak fatal ya. Jadi errornya itu bisa kita perbaiki. Nah di sini ada kayak lampu, terus ada merah-merahnya di sebelah kanan bawahnya. Coba kalian klik. Terus kalian pilih yang paling atas rekomendasi tindakannya teman-teman. Jadi rekomendasi tindakan yang paling atas itu adalah move class to correct folder. Kita disuruh mindah kelas yang kita punya atau file yang di dalamnya itu ada script Java-nya
ke folder yang sesuai dengan package-nya. Ya, kita klik aja yang paling atas. Nah, sekarang kalian lihat errornya hilang dan kalian coba lihat di sebelah kiri pkg1_struktur project sekarang sudah warnanya berubah. Yang menandakan isinya sudah nggak ada. Dan coba sekarang ada isinya. Main.java teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Gimana kalau kita ngubah nama package-nya itu, tapi package tersebut nggak ada di dalam source package? Coba ya, kita ubah package coba ini menjadi package tahu. Apakah di sini sama ya? Sama. Errornya sama. Kalau kita klik sama kayak tadi, move class to correct folder. Jadi sama. Di sini instruksinya sama. Kalau kita klik, nah apa bedanya? Di sini dia nggak ada errornya. Tapi di sebelah kanan dia otomatis membuat package baru yang namanya sesuai yang kita ketikkan di sini teman-teman. Tahu dan di sini package-nya berubah menjadi tahu. Nah, main.java ada di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian ingin mengubah atau memindahkan file my.java ini nggak pakai yang ada di sini, tinggal kalian drag aja sebenarnya bisa. Nah, di sini akan ada tulisannya seperti ini. Kalian klik aja yang tulisannya refactor. Dia akan langsung berubah ke atau berpindah ya ke package yang kita inginkan gitu. Mungkin itu ya teman-teman untuk package. Nah sekarang untuk main.java. Main.java itu berisi kode-kode program menggunakan bahasa pemrograman Java yang bisa kita jalankan. Intinya file kita namanya main.java. Dan di dalamnya kita punya script. Dan di dalamnya kita punya ada script yang namanya public class main. Apa ini class main? Public class main ini dia adalah script atau tubuh dari script kita nanti yang akan kita jalankan teman-teman. Yang ada di dalam sini nanti yang bisa kita proses menggunakan IDE ini. Nama kelas yang kita punya di sini itu sama dengan nama file yang kita punya teman-teman. Kalau namanya main.java berarti kelasnya namanya main. Coba kita buat file.java lagi ya. Kalau tadi kita buat package itu berada di source package. Kalau kita buat file.java berarti berada di dalam package. Coba kita buat di sini new file. Mana ini? Ya di sini adanya Java class. Coba kita klik Java class. Namanya kita ubah menjadi home ya. Nah, usahakan kalau kalian membuat kelas itu diawali dengan huruf besar. Dan kalau kita ingin membuat nama kelasnya itu lebih dari satu kata, di awal katanya itu kalian ubah menjadi huruf besar tanpa spasi teman-teman. Semisal home saja, ya udah jangan sampai kalian home saja seperti ini. Home sajanya S-nya besar. Nah seperti ini. Berapa kata pun kalian nggak boleh menggunakan spasi teman-teman. Nah saya akan menggunakan nama home gini aja. Kalau sudah kita finish. Ya di sini ada home.java. Public class home seperti ini. Ya namanya sesuai dengan nama file yang kita buat gitu. Kita kembali ke main.java teman-teman. Kita double klik di main.java. Untuk author yang ini yang ada komentarnya kalian hapus saja nggak masalah. Untuk param ini juga kalian hapus ya yang param yang komentar. Pokoknya yang komentar kita hapus saja. Udah sekarang seperti ini. Kita sekarang di dalamnya kelas atau program utama kita punya public static void teman-teman. Ada method namanya ini method, tulisannya method kayak gitu ya atau metode. Jadi struktur dasar atau standar program kita agar bisa dijalankan menggunakan compiler atau IDE itu harus ada public static void main, terus di dalam kurung ada string kurung kotak atau array args atau arguments teman-teman. Kalau nggak ada ini dapat dipastikan program kalian nggak bisa dijalankan atau nggak bisa di running teman-teman. Cara runningnya gimana? Nah di atas ini ada tombol segitiga seperti play button. Tinggal kalian klik aja. Di bawah sini akan ada tulisan hasil running teman-teman. Di bawah sini ya. Kalau tulisannya build successful berarti running kalian berhasil. Nah kenapa di sini kok ada public static void main string ini? Nah kalau ini kita hapus kita coba jalankan apakah berhasil ya. Ya di sini akan ada pesan error seperti ini teman-teman. Tulisannya main method not found. Jadi kita nggak menemukan metode atau metode untuk menjalankan program kita di dalam kelas PKG ini. Di dalam package ini dan file dengan nama main kayak gitu teman-teman. Atau kelas yang namanya itu main. Nah berarti di sini dapat kita simpulkan bareng-bareng teman-teman. Kalau ternyata si public static void main ini digunakan oleh si compiler atau IDE untuk mengetahui mana sih program yang akan dijalankan pertama kali. Coba kalau ini saya hapus, terus saya pergi ke file home.java, saya jalankan yang ada di sini. Ya di sini akan ada tulisan seperti ini.
Nah, di sini akan ada peringatan. Di dalam package tersebut belum mengetahui atau belum menemukan main class atau program utama yang akan dijalankan oleh IDE, teman-teman. Nah, poinnya di sana ya. Berarti dalam satu package harus ada salah satu file .java yang memiliki public static void main kayak gitu. Nah, untuk kelas dan kawan-kawannya nanti akan kita ulas lebih lanjut di belakang ya. Awal ini yang penting kalian paham dulu tentang struktur dasarnya dulu ya. Nah, sekarang saya masuk ke main Java dulu, kembali ya. Kita Ctrl Z, saya kembalikan untuk public static void main ini. Nah, sekarang di mana kita bisa mengetikkan kode program Java untuk pemrograman dasar itu, kita bisa mengetikkan pemrograman Java di dalam public static void main ini. Contoh, kemarin saya contohkan mengetikkan perintah untuk memunculkan tulisan halo semua atau halo dunia ya. Kalian bisa mengetikkannya di sini, teman-teman. Ya, untuk menampilkan sesuatu di pemrograman Java, kalian bisa menggunakan sistem. Artinya kita memanggil perintah sistem di dalam pemrograman Java dan memberikan outputan atau out. Ini sudah bahasa pemrogramannya ya, teman-teman. Kita menampilkan teks menggunakan IDE, menggunakan sistem out, lalu .println atau printline ya. Terus di dalamnya kita berikan petik-petik. Nah, nanti ulasannya kita akan ulas di pembahasan selanjutnya. Halo dunia. Ya, kalau sudah kalian simpan Ctrl S atau file save ya, mana ini save? Ya, save ini karena sudah saya Ctrl S, dia save-nya beku. Kalau sudah kalian klik ini, play button atau apa itu? Shortcutnya F6 ya, silahkan pilih aja. Hasilnya di sini halo dunia, dia akan tampil teman-teman, halo dunia seperti itu. Kalau di sini halo dunia kalian ubah menjadi halo semua. Coba kita save terus kita jalankan. Di sini akan muncul halo semua. Kalau kalian ingin menghapus kelasnya atau menghapus filenya, tinggal kalian klik aja. Misal kalian hapus home.java, klik kanan, tinggal kalian delete, otomatis dia akan hilang nanti di sini. Ya, dia akan hilang otomatis gitu. Kalau ingin hapus package ya sama kayak tadi ya. Kalian klik kanan terus kalian delete. Kalian pilih yes, package-nya akan hilang. Tinggal sekarang package-nya 1 ya. Tinggal 2 ya. Tahu ini kalau kalian pengen hapus, klik kanan, delete. Yes. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita untuk struktur project ya. Ini masih struktur projectnya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita ulas. Tapi kalau sekarang nanti tambah bingung. Contohnya seperti class. Class ini kalau kita ulas secara mendetail sekarang, banyak hal yang belum kita pahami. Soalnya kita baru memulai untuk pembahasan pemrograman Java ini. Lagi tentang string. Ada array, ada argumen di sini ya. Jadi di sini cuma saya tekankan saja. Kita nanti belajar pemrograman Java-nya itu kita mengetikkan kode programnya itu di dalam public static void main ini. Ya intinya seperti itu. Untuk penjelasannya ini seperti apa nanti kita ulas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya yang lebih kompleks gitu ya teman-teman. So mungkin itu teman-teman pembahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.